Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri baik putra ataupun putri Pondok Pesantren Al-Munawwariyah beserta Dewan Guru dan Asatid sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sengaja meliburkan rutinitas pembelajaran pagi. Kita berkumpul bersama dalam rangka turut serta memeriahkan Hari Santri Nasional. Hari Santri yang kurang lebih sudah 5 tahun secara nasional bangsa ini, negeri ini mengakui keberadaan santri. Sebagai santri, kita patut untuk mengapresiasikannya dengan penuh sukacita, sekaligus menjadi tantangan agar ke depan santri bisa semakin baik dan memang pantas ada Hari Santri Nasional. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para Dewan Guru Al-Munawwariyah rahimakumullah. Berbicara tentang santri, setidaknya ada 3 pendekatan untuk memahami keberadaannya. 3 pendekatan ini yang harus difaham oleh seluruh orang yang mengaku sebagai santri. Karena sekarang tentang Hari Santri ini banyak juga baik yang menentang ataupun yang bukan santri ikut-ikutan ngaku sebagai santri. Kalau seluruh keluarga besar Al-Munawwariyah ini, meskipun awalnya basicnya belum pernah mondok, maka ketika sudah di Al-Munawwariyah semuanya menjadi santri Al-Munawwariyah. Baik mulai dari kelas 1 SD sampai guru-guru senior, semuanya memang sudah diakui oleh pendiri pondok ini sebagai santri Al-Munawwariyah. Amin Allahumma amin. Saya katakan tadi ada 3 konsep atau pendekatan untuk memahami santri. Yang pertama adalah memahami santri secara dalam pemaknaan citra, realita, dan idealita. Jadi untuk memahami kesatuan makna santri perlu pendekatan pemahamannya secara citra santri, realita santri, dan idealita santri. Tentang citra santri kita sudah tahu. Secara umum santri itu adalah bahasa mudahnya kaum sarungan, meskipun tidak harus pakai sarung. Santri adalah kaum sarungan yang mengenyam pendidikan di satu lembaga pesantren seperti pesantren. Itu citra secara umum. Untuk citra ini kita akui dan kita bangga menjadi kaum sarungan dan menjadi santri. Tidak ada yang perlu membuat kita malu mendapat julukan sebagai kaum sarungan.
Yang kedua, realita atau kenyataannya santri itu bagaimana? Santri sudah ada jauh sebelum kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana kondisi atau keadaan santri hidup, di sanalah santri bekerja. Saat negeri ini dipimpin oleh penjajah, santri berada di depan menjadi pejuang untuk kemerdekaan bangsa. Dan saat ini bangsa sudah merdeka, santri wajib menjadi pelopor atau siap ada di depan untuk menjaga keutuhan NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ini dan akan terus ada pihak-pihak yang akan merongrong keutuhan NKRI. Kita sebagai santri harus menjadi penolong, harus siap berkorban untuk kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk terus bisa menjalankan visi dan tugas santri mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Amin. Allahumma amin. Itu realitas santri. Dan itu harus kita ketahui. Ini realita kita. Siapapun kita, baik yang kelas 1 SD, kelas yang di SMP, yang di SMA, yang asatid, juga guru-guru menjadi guru santri, hal ini wajib dipahamin kepada seluruh santri. Jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang justru menjadi benih untuk kepercayaan kita dan juang kita mempertahankan NKRI. Maka kalau ada ajaran di satu pondok pesantren yang justru bertentangan dengan semangat NKRI, maka sudah jelas mereka itu bukan kelompok santri, atau mereka sekedar ikut-ikutan dan lebur supaya menjadi santri, padahal hakikatnya bukan. Ini kalau boleh saya istilahkan semacam ideologi inti sebagai santri, mempertahankan keutuhan dan kesatuan NKRI. Itu realitas santri. Dan yang ketiga, perhatikan, yang ketiga, untuk memahami santri perlu kita pahaminya secara idealita. Tadi citra, yang kedua realita, yang ketiga idealita, atau bahasa agamanya hakikat. Hakikat seorang santri itu adalah, perhatikan semua, ini juga tidak kalah pentingnya. Hakikat seorang santri itu adalah kita berharap agar kita termasuk umat yang masuk dalam kategori doa Abul Anbiya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk golongan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim sedang merenovasi Baitullah bersama putranya Ismail, kita bersama-sama melantunkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti Rabbana taqabbal
Rabbana Rabbana wab'ats fihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka. Perhatikan, secara lafaz kalian santri Al-Munawwariyah sudah hafal luar kepala. Amin, Allahumma amin. Maka saat ini kita pahami bersama, ternyata idealitas santri itu masuk dalam doa Sayyidina Ibrahim. Doa pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terimalah apa yang kami lakukan ini ya Allah. Doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang musliman yang berserah diri sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja masih berdoa supaya bisa termasuk orang yang berserah diri. Padahal Nabi Ibrahim yang siap menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim yang ketika akan dilempar ke api mau dibakar, ketika malaikat menawarkan berbantuan wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang, kalau kamu yang bantu tidak, kalau begitu silakan minta bantuan kepada Allah. Allah kan sudah tahu keadaan saya, ngapain lagi saya minta. Jadi kepasrahan yang betul-betul, ketawakalan yang betul-betul sulit dicari bandingannya, itu masih berharap menjadi seorang muslimah ini. Laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, doa selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan dari dzurriyyahnya Nabi Ibrahim ini ada ummah muslimah, umat yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, nah ini di sini yang menjadi ciri khas, yang menjadi ciri khas pendidikan dan kurikulum pesantren yang tidak dimiliki kurikulum selain pesantren. Doa yang ketiga ini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka umat Islam itu. Dan ini kaitannya antara maulid dengan hari santri, kenaknya di sini. Doanya Nabi Ibrahim, mudah-mudahan akan diutus seorang rasul. Kita ketahui setelah Nabi Ibrahim itu banyak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian Ishak. Dari jalur Ishak ini banyak sekali nabi-nabi. Seharusnya doanya itu bukan wa ba'ats fihim rasulan, tapi wa ba'ats fihim rusulan jamak. Tapi Nabi Ibrahim menyebut mufrad, tunggal. Nabi Musa termasuk Nabi Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Daud, dan banyak sekali. Tapi mereka bukan nabi-nabi, bukan rasul yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Yang didoakan cuma rasul satu. Dan semua mufassir sepakat bahwa rasulan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, si Nabi ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, si Nabi ini yatslu alaihim ayatika. Si Nabi ini membacakan atas
khas umat Islam itu ayatika, ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan nabi ini, nabi yang saya doakan ini, kalau boleh saya katakan gitu, nabi ini mengajarkan mereka Alkitab, yakni Al-Quran. Maka dalam tahapan ini, agar salah satu yang diajarkan dalam pesantren, kita wajib betul-betul yakin bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca itu adalah bacaan Al-Quran persis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatlu alaihim. Dari siapa? Setiap sambangan dan bahkan setiap malam Jumat, kita para santri berdoa kepada masyayikh Al-Quran, mulai dari Syekh Kiai Maftuh ke gurunya, terus ke gurunya, dan tembus ke Rasulullah. Maka kita bisa berbangga bahwa apa yang kita pelajari dalam Al-Quran itu adalah ajaran sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan belajar Al-Quran dari Google, bukan belajar Al-Quran dari YouTube. Dan ini menjadi ciri khas pesantren. Kita bangga dengan ini. Yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah di sini tentu secara umum maknanya adalah etika dan akhlak. Akhlak seorang santri adalah sebagaimana diajarkan oleh kiainya. Dan pesantren memang secara umum, kualitas pembelajaran akhlak itu harus melebihi dari kualitas pembelajaran akliyahnya. Maka sangat tidak pantas kalau ada santri pondok pesantren tapi etikanya masih dipertanyakan. Dan ini juga menjadi catatan bagi kita para pengajar di pondok pesantren bahwa akhlak, etika ini menjadi satu catatan atau poin penting yang tidak bisa disepelekan. Jangan terlalu bangga dengan hafalan anak yang sangat luar biasa, tapi kalimat yang dikeluarkan, kata-kata yang diucapkan, kata-kata kotor atau saling ngejek, saling menghina. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Maka kalau kita bangga sebagai santri, etika seorang santri wajib dijaga. Ini menjadi catatan bagi semua pihak yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan dan pengajaran santri, baik mulai tingkat pengasuh kamar, madrasah diniyah, madrasah Al-Quran, SD, SMP, SMA atau SMK. Semua guru punya beban dan tanggung jawab ketika mendengar ada santri yang menyapa santri atau teman lainnya dengan kata-kata yang kotor. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kalimat atau kata-kata yang terucap dari seorang santri sama dengan mereka yang bukan mondok, yang bukan nyantri, apa yang bisa dibanggakan dari kita? Dan yang ketiga, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan si Rasul ini juga, melalui Rasul ini juga mensucikan hati dan ruhaniyah umat Islam ini. Maka dalam tahapan tazkiyatun nafsi war ruhaniyah ini, di pondok pesantren pasti akan ada suluk atau bahasa kitanya thariqah. Maka
santri Al-Munawwariyah memang sejak awal sudah diperkenalkan semuanya, termasuk murid-murid dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ini adalah ajaran dan ini thariqah tazkiyah dari Syekh Maftuh sebagai muassis pondok ini, diteruskan oleh kita semuanya termasuk guru. Pendekatan kita dengan tazkiyah ini, kita ada amalia, doa-doa yang kita ajarin bukan doa-doa yang kita dapat dari Google, bukan doa-doa yang kita dapat dari YouTube, tapi doa-doa yang sangatnya jelas. Itulah anak-anakku sekalian, Dewan Asatidz rahimakumullah, makna santri yang harus kita fahami dan terus kita renungi. Santri dalam makna citranya, realita, dan idealita. Citra, realita, dan idealita. Mudah-mudahan kita bisa bangga menjadi seorang santri dan bisa dibanggakan sebagai santri yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.